pemerintah harus berpikir mempersiapkan di mana mereka akan ditempatkan. Kita jangan lupa bahwa di negara kita ini apapun langkah dan kebijakan yang dilakukan itu harus memikirkan keadilan sosial. Kalau lahan itu dibeli oleh Citraland, ya maka pertanyaannya berapa harga per meter? Ya, berapa harga per meter? Dan kemudian harga per meter itu apakah bisa melunasi hutang-hutang PTPN 2? PTPN ini kan merasa hebat. Soalnya ada semua ini tanah ini dari sini ke sana adalah milik kami. Padahal dalam ukuran yang diberi oleh pemerintah bukan semua. Nah, berarti ada kecurigaan kita. Ini masyarakat tidak dibutuhkan oleh negara, oleh apa? Yang dibutuhkan adalah hanya orang-orang berdasi atau orang yang berkuasa seperti gubernur. Nah, informasi yang kita terima untuk dia di sport center itu kan dia ada 11 kali PTPN 2 untuk bermohon untuk mengapakan HGU, tapi ditolak oleh pemerintah pusat. Ya, apa kabar saudara? Hari ini tim eksklusif diundang khusus oleh Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Gandhi Parapat dan juga pengusaha asal Sumatera Utara Abel Sirait, dan kami hari ini akan menghadirkan kepada Anda untuk berdiskusi narasumber yang khusus jauh-jauh dari luar kota, tokoh nasional yang asli kelahiran dari Sumatera Utara, MS Kaban. Apa kabar, Bang Gandhi? Sehat? Bang MS Kaban, apa kabar? Bang Abel? Sehat, Bang? Ya, jadi saudara, seperti apa undangan hari ini dan diskusi apa yang akan kami ceritakan kepada Anda? Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Apa yang akan kita bincangkan hari ini? Karena ada tamu spesial untuk program eksklusif dan kami diundang hari ini. sebenarnya bukan tamu spesial Bang Kaban ini. Bang Kaban ini kan orang Sumatera Utara, walaupun dia tokoh nasional. Nama Bang MS Kaban ini bukan asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara. Jadi kami bersyukur bisa Bang Kaban meluangkan waktu untuk membicarakan masalah Sumatera Utara. Ada hal yang sangat penting menurut kami. Gubernur kan membeli lahan ini masih PTPN fokus sepertinya sport center ya, Bang ya? Ya, itu salah satu yang harus disikapi. Itu yang salah satu yang harus kami laporkan atau yang harus disikapi, bagaimana sikap Bang MS Kaban tentang masalah itu. Karena sport center ini yang kita tahu adalah lahan PTPN 2, dijual PTPN 2 ke gubernur. Nah, lantas sekarang ada masalah situ ada rakyat penunggu atau kelompok tani, dan akan digusur oleh apa? Sementara kita tahu juga ada lahan PTPN 2 diberi ke pengembang, yaitu si Putra 8.000 hektar. Nah, Bang Kaban kan selaku tokoh nasional atau tokoh masyarakat juga, kami ingin tahu bagaimana pendapat dia yang harus kami suarakan ke publik atau kami sampaikan ke gubernur. Tapi lebih bagus menurut kami, kebetulan Pak Kaban ada di sini, bagus melalui aktual Bang MS Kaban menyuarakan hal ini ke publik, juga ke Pak Gubernur. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur dalam masalah ini? Ya, baik. Tentu ini yang menjadi perhatian kami dari tadi, karena ada Bang MS Kaban yang sudah berpengalaman di pemerintahan juga. Bang MS Kaban tentu sudah mengikuti, Bang, ada pemberitaan akan dibangun sport center di wilayah Sumatera Utara, dan itu tepatnya di tanah yang diklaim oleh PTPN 2, milik PTPN 2, dan dibeli oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai 152 miliar rupiah. Dan nyatanya setelah dibeli masih terjadi konflik antara masyarakat ataupun kelompok tani yang di situ dengan pemerintah. Seperti apa pandangan Bang MS Kaban? Ya, saya sebenarnya melihat begini, satu, persoalan sport center itu adalah sebuah program ya, sebuah program yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, dan program itu kan sudah disetujui oleh DPRD. Ya. Jadi artinya DPRD sudah menyetujui program pembangunan sport center itu, termasuk anggaran untuk membeli lahan yang katakanlah itu wilayah dari
PTPN 2 ya. Nah, saya ingin memberikan satu pandangan bahwa pembelian yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara terhadap lahan PTP itu menurut saya itu sudah betul. Ya, sudah betul. Kenapa? Karena itu adalah aset. Itu adalah aset dari BUMN PTPN 2 dan sekarang aset-aset itu tidak bisa dialih fungsikan kalau tidak dijual. Karena dia aset negara yang ketika dia dijual dia harus menjadi pendapatan bagi pihak PTP. Jadi saya melihat itu dari sisi ini itu menurut saya dari segi prosedur sudah benar, sudah pas. Nah, kemudian nah sekarang persoalannya adalah apa yang dimaksudkan dengan sport center itu. Nah, kalau sport center itu ditujukan untuk persiapan PON 2024. Nah, ini saya hanya mengingatkan untuk tidak mengulangi kasus kasus PON Sumatera Selatan. Jadi artinya apa? Kehadiran sport center yang digagas oleh Gubernur Sumatera Utara itu harus konsisten dengan prinsip sport center yang bermartabat. Baik. jangan artinya mengulangi apa yang terjadi di Sumatera Selatan. Nah, ini yang nah. Kemudian yang ketiga, nah pemerintah wajib untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di situ. Karena para penggarap itu punya hak. Ya. Jadi undang-undang kita melindungi para penggarap itu. Ya. Jadi para penggarap yang sudah bertahun-tahun, nah sebenarnya para penggarap itulah yang ditawarkan pertama kali untuk membeli. Ya. Bukan pihak lain. Iya. Jadi harusnya. Nah, tetapi karena ini adalah pemerintah yang mengambil alih, yang membeli. Maka saya mengatakan pemerintah bertanggung jawab, DPRD bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan mereka. Itu penting, karena apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun mereka penggarap, mereka adalah rakyat kita, rakyat Sumatera Utara yang harus dihormati hak-hak mereka. Dan kemudian bagaimana menjamin kehidupan mereka di masa yang akan datang. Baik. Nah, itu kewajiban. Baik. Itu pandangan dari Bang MS Kaban. Tapi kita ingin mengupas sedikit nih Bang Gandhi. Kalau tadi kan dari sisi yang luar Bang Gandhi ya, untuk melihat bagaimana yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok tani yang ada di lokasi tersebut. Nah, Bang Gandhi pernah kami dengar informasinya melakukan investigasi atau datang kunjungan ke salah satu lokasi yang dijadikan komplek oleh salah satu developer ya yang ada di Sumatera Utara. Kalau tidak salah, lahan yang digunakan untuk komplek adalah lahan PTPN 2 juga. Nah, Bang Gandhi, kalau membandingkan antara tanah yang dibangun untuk komplek oleh developer dengan tanah PTPN 2 yang dibeli oleh Gubernur Sumatera Utara yang dijual PT PTPN 2 ke Provinsi Sumatera Utara, kenapa bisa berkonflik Bang Gandhi? Itulah salah satu yang kita sampaikan ke Bang Kaban. Tapi sebelumnya Bang Kaban tadi menggolongkan orang yang tinggal di situ kan penggarap. Baik. Tapi yang kita dengar juga itu bukan penggarap, kelompok tani. Mungkin juga itulah salah satu yang diduga orang ini lahan ini ada salah ukur. PTPN mengukur tanah masyarakat. Karena PTPN ini kan merasa hebat. Soalnya ada semua ini tanah ini dari sini ke sana adalah milik kami. Padahal dalam ukuran yang diberi oleh pemerintah bukan semua, bukan dari sini ke sana. Ada terkecuali barangkali itulah yang dinamakan kelompok tani. Nah, di sini perlu kita sampaikan ke Bang Kaban bagaimana menyikapi ini.
Nah, kelompok tani kah atau penggarap? Kalau penggarap memang jelas ini lahan milik orang lain, kita garap. Kan seperti itu apanya, itulah penggarap. Tapi kelompok tani mungkin sudah ada di sini jauh-jauh hari, atau dari nenek moyang, atau dari negara belum merdeka. Barangkali sudah ada, kan itulah yang dikatakan kelompok tani atau penghuni yang pemilik, walaupun tidak ada surat-suratnya. Sama dia kan di kampung di semua kampung surat-suratnya kan tak ada. Tapi pemerintah bisa menyatakan ini, oh ini milik PTP, ini kan itu. Nah, di situ barangkali perlu pemerintah menyikapi, bersikap bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tentang masalah perumahan oleh milik si X. Nah, Citraland. Nah, kami juga sangat heran ini Pak Bang Kaban, bahwasanya baru-baru ini kami ke lokasi perumahan tersebut, mau ada saudara kita menyuruh kami untuk mau membeli 1 unit. Jadi untuk membeli rumah ini tidak bisa kita lihat ke lokasi, harus ke pemasaran. Nah, atas hal kecurigaan itu saya menyuarakan kepada kawan saya, ini tak perlu dibeli, pasti ini kasus. Ya menurut saya ini kasus karena di dalam pagar itu setiap pagar yang dibangun milik PT PEN 2, bukan milik dari Ciputra. Bukan milik Ciputra. Nah, jadi saya melihat kalau itu milik PT PEN 2, berarti apa gunanya kita atau apa gunanya saudara saya membeli rumah itu? Bisa-bisa nanti 5 tahun mendatang digusur oleh PT PEN 2 lagi. Ini tidak ada hakmu di sini. Bisa-bisa Ciputra ini melepaskan badan tanggung jawab. Meskipun saat ini terlihat aman, Bang ya? Meskipun saat ini terlihat aman. Dan ini yang menurut kami perlu hati-hati. Pemerintah harus memberikan masukan atau bagaimana sebenarnya status itu. Nah, itu yang perlu kita minta. Bagaimana pendapat Bang Kaban untuk disuarakan kepada pemerintah daerah ataupun ke pemerintah pusat? Kita ingin mempertanyakan juga dengan Bang Kaban, sebenarnya seperti apa PT PN 2 ini ingin menjual aset lahan mereka kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau pihak lain? Seperti apa, Bang? Ya, jadi begini, saya tadi mengatakan bahwa sekarang seluruh lahan, ya, seluruh areal kebun yang dimiliki oleh PT PN itu adalah merupakan aset BUMN. Ya. Nah, jadi aset-aset ini ketika dilepas, dia harus ada transaksi, ya, harus dilepas, dijual, dan pendapatannya itu masuk ke kas negara, yang menjadi pendapatan bagi pihak BUMN atau PTPN lah, gitu ya. Jadi itu harus kita dudukkan bahwasanya itu adalah aset negara. Ketika dia dilepas dengan tujuan komersial ataukah digunakan oleh instansi lain, itu tetap dalam konteks jual beli. Ya, jual beli. Nah, karena di jual beli itu, maka tanah itu harus clean and clear. Tidak ada konflik, Bang ya? Nah, jadi tanah itu harus clean and clear. Nah, ketika di dalam areal itu, ya, tadi disebut ada kelompok tani, berarti kelompok tani itu ada hak-hak mereka yang harus dilindungi. Nah, ketika memang lahan itu dipakai untuk kepentingan yang lebih besar, maka pemerintah, saya katakan tadi, berkewajiban untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana hidup mereka setelah areal mereka itu diambil alih. Nah, kelompok tani punya hak. Nah, katakanlah yang selama ini saya pahami bahwa orang-orang yang dikategorikan sebagai penggarap, mereka dilindungi. Ya. Nah, ketika itu harus dilepas, maka mereka dululah yang ditawarkan, ya, untuk membeli areal itu. Nah, apalagi kalau mereka sudah mengelola itu lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Dan itu sertifikatnya harus dipermudah. Nah, tapi kalau ini diambil beli oleh pemerintah juga, maka pemerintah harus berpikir mempersiapkan di mana mereka akan ditempatkan. Nah, di mana mereka akan ditempatkan agar kehidupan mereka terjamin. Kita jangan lupa bahwa di negara kita ini
apapun langkah dan kebijakan yang dilakukan itu harus memikirkan keadilan sosial. Baik. Ya, jadi keadilan sosial untuk rakyat kita itu jangan lihat mereka kelompok tani, jangan mereka penggerak. Mereka rakyat Indonesia yang mereka juga harus ditinggikan hak-hak martabat kehidupan mereka. Jadi kalau itu menyangkut yang tadi ya, tapi kalau yang berhubungan dengan Citraland dan sebagainya, nah ini kan kalau sudah berbicara tentang Citraland, ini kan berarti kegiatan bisnis, ya kan? Ya. Ini bisnis. Nah, karena bisnis pasti cari untung, ya kan? Karena bisnis cari untung. Pertanyaannya, ini keuntungan untuk siapa? Baik, jangan dilanjut dulu Bang. Kalau untuk penjualan, biasanya dasar apa yang digunakan oleh pihak PTPN 2? Ya, jadi dasarnya tadi gini, areal itu mungkin sudah tidak produktif, Baik. ya kan? Areal sudah tidak produktif, areal itu sudah tidak lagi kondusif untuk kegiatan katakanlah core bisnis PTPN, ya. Kemudian mungkin HGU-nya sudah berakhir dan kemudian kemungkinan juga ada perluasan kota. Tapi yang menarik harus ada HGU Bang ya? Apa? Harus ada bukti kepemilikan HGU mereka ya? Jadi semua areal-areal yang dilepas itu statusnya saya katakannya harus clear and clean. Baik. Ya, jadi statusnya harus betul-betul tidak ada persoalan hukum. Nah, jadi lahan-lahan yang dilepas itu secara hukum itu tidak menimbulkan masalah. Nah, pertanyaan saya tadi adalah lahan yang diserahkan kepada Pemerintah. Citraland. Nah, itu karena bisnis. Nah, bisnis itu untuk keuntungan siapa? Gitu. Apalagi ini tanah PTPN. Nah, apakah tanah PTPN itu dibeli oleh Citraland? Kalau lahan itu dibeli oleh Citraland, ya maka pertanyaannya berapa harga per meter? Ya, berapa harga per meter? Dan kemudian harga per meter itu apakah bisa melunasi hutang-hutang PTPN 2? Baik. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab gitu. Ini harus dijawab oleh pemerintah. Iya, Harus dibayar harus kontan. kalau swasta. Iya. Sebab kalau dia katakanlah ada rentang waktu, misalnya tahun 2000 transaksinya 2017, tapi kemudian nanti dibayar 2022, itu mesti ada kesepakatan. Karena tahun 2022 itu nilai tanah sudah naik. Baik. Ya, betul. Ada yang menarik. Apa itu Bang Gandhi? Tadi Bang Kaban menyatakan boleh dijual oleh apa dan diprioritaskan orang yang penunggu. Nah, kenapa pihak PTPN tidak pernah menjual kepada masyarakat lemah atau masyarakat biasa tanah-tanah itu, sementara masyarakat miskin itu dengan harga segitumu yang seperti yang diberikan kepada gubernur, saya sangat yakin semua masyarakat yang tinggal itu mampu membeli itu. Nah, berarti ada kecurigaan kita. Ini masyarakat tidak dibutuhkan oleh negara, oleh apa? Yang dibutuhkan adalah hanya orang-orang berdasi atau orang yang berkuasa seperti gubernur. Nah, saya sangat miris mendengar itu, bahwasanya dan kita juga pernah berniat membeli rumah sebidang tanah di situ, tapi tidak bisa. Kenapa gubernur dan pihak-pihak yang berkuasa bisa membeli itu? Baik Bang Gandhi. Tapi sebentar, sedikit dulu biar kita beritahukan sama Pak Kaban. Informasi yang kita terima untuk dia di Sport Center itu kan dia ada 11 kali PTPN 2 untuk bermohon untuk mengapakan HGU, tapi ditolak oleh pemerintah pusat, Badan Pertanahan. Berarti kan lokasi itu kemungkinan besar tidak HGU. Makanya kelompok tani di situ yang bercocok tanam. Kira-kira macam mana, Bang? Ya, jadi kalau sudah masuk wilayah itu tentu di situ kan ada otoritas ya. Ada otoritas Badan Pertanahan Nasional, ya kan? Yang selama ini satu-satunya institusi menentukan hak guna, ya kan? SHM. Itu ada pada Badan Pertanahan Nasional BPN. Ya. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Bung Sirait tadi itu nuansanya ada masalah,
maka harus dipertanyakan status lahan itu apa. Status lahan itu apa? Apakah lahan itu adalah lahan hutan yang sudah diberi konversi? Nah, kalau dia sudah dikonversi, suka tidak suka, ya suka tidak suka, BPN harus ambil alih. Nggak boleh BPN lepas tangan. Karena semua lahan konversi yang sudah dilepas ya dari kehutanan itu menjadi domain BPN. Nah, gitu. Jadi di sini perlu didudukkan, nggak boleh pemerintah itu cuci tangan. Ya, pemerintah jangan cuci tangan. Pemerintah harus membersihkan, membuat semua itu saya katakan tadi clean and clear terhadap semua lahan-lahan itu. Tapi yang berhubungan dengan rakyat dan berhubungan dengan masyarakat, mana hak mereka yang diambil maka harus dipulihkan, apakah dialihkan, dicarikan tempat yang lain supaya dia bisa berproduksi dan sebagainya. Sebenarnya itu banyak cara, ya banyak cara. Tapi yang penting hak-hak masyarakat ini harus tetap dihormati. Baik, Bang Gaban, kami mendapat data bahwasannya ada bentukan pansus dari DPR RI ketika tahun 2000, kalau tidak salah kami di tahun 2004, ketika itu mereka menghasilkan satu investigasi dan satu rangkuman laporan. Salah satu poinnya menyebutkan bahwasannya PTPN 2 telah memanipulasi data luasan tanah mereka, khususnya yang ada di Desa Sena, yang saat ini lokasinya sedang berkonflik. Dan di sisi lain ada SK 10 HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan bahwasannya ada poin-poin yang harus dipenuhi mereka sebelum HGU itu dikeluarkan oleh pihak BPN. Seperti apa Bang Gaban melihat ini? Ya, gini, satu, pertama harus betul-betul mengutamakan kepentingan penegakan hukum. Ya, dengan penegakan hukum itu berlaku baik itu masyarakat. Itu satu. Jadi proses penegakan hukumnya itu harus betul. Nah, terus yang kedua, masyarakat yang ada terlibat di situ, mereka harus dilindungi hak-haknya. Jadi mereka harus diberikan tempat hidup, ya, karena kita ini harus menjamin hak hidup masyarakat kita. Nah, kemudian kalau ada kaitannya dengan masalah berhubungan dengan celah-celah, ya, katakanlah celah-celah slot-slot hukum, ya, itu tugas DPRD atau tugas DPR RI pusat untuk menutup celah-celah itu supaya jangan ada timbul konflik. Jangan timbul konflik. Ya, apa sih untungnya pemerintah konflik dengan rakyatnya? Baik. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh kelompok tani saat ini? Nah, kelompok tani, ya mereka juga harus menunjukkan, ya kan? Kalau kelompok tani, mereka tani apa? Ya, nah, baik, sudah ada legalitas yang kami dapatkan. Nah, kalau legalitas itu sudah ada, institusinya apa? Nah, institusi dalam hal apa ini? Ya, jadi institusi yang mengakui itu adalah kelompok tani. Baik. Nah, misalnya itu mungkin dari Departemen Pertanian, ya, atau apa dan sebagainya. Maka menteri itu harus bisa. Jadi apakah sampai tingkat menteri, apakah sampai tingkat kepala dinas saja harus mengkelirkan bahwa ini benar kelompok tani. Ikut bertanggung jawab. Nah, mereka harus membantu memudahkan kehidupan petani. Karena mereka kan disebut kelompok tani yang selama ini membantu program-program pemerintah mensukseskan yang berhubungan apa yang harus dikerjakan oleh para kelompok-kelompok tani itu, gitu. Jadi saya tetap berprinsip, ya, bahwa tugas negara, tugas pemerintah, mereka harus melindungi hak-hak warganya, ya, supaya mereka hidupnya harusnya lebih baik. Ya, hidup mereka harus lebih baik. Ya itu seharusnya ada kebijakan, ya, misalnya dari mereka harga tanah berapa, kemudian berapa disisihkan untuk mereka supaya mereka juga bisa beli lahan di tempat lain. Itu kan sebuah langkah. Kalau tidak salah kami, Bang Gaban, saat ini termasuk bagian dari Partai Umat, Bang, ya? Benar, Bang, ya? Iya, saya di posisinya sekarang Dewan Suro, jadi wakil Ketua Dewan Suro Partai Umat, gitu. Baik. Biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti ini, dan apa solusi yang mungkin Partai Umat pikirkan ketika nanti bisa menempati posisi
pemenang di dalam pemilu 2024? Jadi udah jadi komitmen. Kalau ini pertanyaannya, ini sudah menjadi komitmen Partai Umat ya, bahwa kita ingin lahan-lahan HGU itu yang sudah habis HGU-nya. Jadi 60% lahan-lahan yang HGU-nya sudah selesai itu harus diberikan pada masyarakat. Bukan hanya di yang saat ini dibangun sport center, Bang, ya? Ya, jadi nanti itu dilihat pada kepentingan pembangunan strategis, misalnya Sumatera Utara, ya kan? Melihat perkembangan kota, ya kan? Karena manapun kan Sumatera Utara makin dinamis, makin maju lah kita katakan industri-industrinya. Nah, dia butuh lahan, ya kan? Tapi bagi kita rakyat ini, ya kan? Rakyat ini bagaimana hidup dia setelah itu? Ya, perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan. Setiap rakyat yang memiliki areal dan arealnya itu diambil alih oleh pemerintah, bisakah mereka punya saham? Baik. Ini perlu dipikirkan. Kita harus memikirkan bagaimana lahan-lahan rakyat itu, ya, yang mereka sudah diakui menguasainya. Ketika dia dipakai lahan itu, dia punya saham di situ. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Bang MS Kaban. Meskipun pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini menyebut bahwasannya Sport Center akan dijadikan ikon untuk kebanggaan Sumatera Utara, bolehkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusir kelompok tani yang saat ini telah mendiami? Ya, saya tidak yakin ya. Saya tidak yakin karena biar bagaimanapun gubernur itu dia pasti membela rakyatnya. Ya. Biar bagaimanapun gubernur membela rakyatnya, gubernur membela kebijakannya. Nah, semua apa yang kita lakukan, katakanlah bahasanya ini adalah pembangunan, kan pembangunan itu rakyat. Nah, maka rakyat itu juga harus menikmati. Nah, bagaimana formula rakyat itu untuk menikmati? Nah, saya pikir itu bukan hanya beban gubernur, tapi itu harus ada juga bagaimana DPRD Sumatera Utara ya juga memperjuangkan hak-hak mereka. Kenapa? Karena budget itu ada pada DPRD maupun DPR RI. Itu yang paling penting. Jadi saya ingin melihat bahwa institusi ini, ya, pemerintah satu sisi punya kebijakan, punya program, tapi kebijakan dan programnya harus nantiasa ditopang oleh anggota-anggota parlemennya supaya ini jangan konflik. Nah, kalau ada konflik antara pemerintah dengan DPRD, yang korban adalah rakyat. Baik, Bang MS Kaban. Untuk Bang Gandhi juga, pertanyaan terakhir seperti yang disampaikan oleh Bang MS Kaban tadi, bahwasannya meskipun saat ini Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang selalu disudutkan terkait dengan sport center. Bukan disudutkan kalau saya, ya karena situasinya. Baik. Kalau disudutkan kan ada niat seseorang atau kelompok untuk menggembosi kebijakan gubernur itu. Baik, lalu di mana posisi wakil-wakil rakyat tidak bersuarakah saat ini, Bang Gandhi? Saya dengar belum bersuara. Saya dengar atau saya lihat bahwasanya antara gubernur dengan DPR satu jalan sama niat mereka untuk menggusur kelompok tani yang tidak berharga di mata mereka. Baik. Halo. Pertanyaan terakhir juga untuk Bang Abel. Ya. Apa yang ingin Abang sampaikan terkait dengan konflik ini? Ya, kiranya gubernur ya maulah memikirkan masyarakat, khususnya kan kelompok tani itu juga masyarakat di Sumatera Utara. Halo. Itu dia. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Gandhi Parapat, dan juga tokoh nasional asli dari Sumatera Utara, MS Kaban, dan juga pengusaha dari wilayah Sumatera Utara, Abel Sirait. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Aktual Channel.